Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait decision. Decision itu artinya suatu kondisi di mana dia akan mengerjakan kalau kondisi itu apa? True, apakah false? Contoh, ini adalah soal UTS saya, di mana pada saat diminta proses, ya, saya lebih menekankan proses atau cara menghasilkan output. Berarti kita nggak harus melulu tahu, oh ya ini code-nya di running udah keluar output, tapi kita harus juga tahu bagaimana langkah by langkah agar bisa menghasilkan output seperti itu. Di sini misal contoh saya punya code-nya ini, saya taruh di dalam sini. Ini saya perlebar. Nah, terus ini kebawaan dari ini agak susunannya biarkan saja ya. Nah, saya susun yang ini namanya pseudocode. Jadi kalau kita mau membuat suatu program itu nggak harus melulu langsung membuat code-nya, enggak. Biasanya tetap ada algoritmanya, dan seringnya kalau kita di jurnal internasional, di beberapa jurnal internasional yang bagus itu enggak ada nulis code-nya, enggak ada. Yang benar adalah menuliskan pseudocode. Nah, terus ini kalau kita mau tahu caranya, misalkan kita ditanya output, ini ya, kalau kita ditanya di sini output, nah maka jangan melulu langsung oh ditulis code-nya, hasilnya terus di running, ya intinya langsung running terus muncul hasilnya. Tapi enggak, saya tetap harus tahu cara. Berarti langkahnya adalah ini dikerjakan. Oh ini tidak melakukan apapun, hanya mendeklarasikan bahwa nilainya A itu 65, B-nya adalah 70. Nah, terus dilanjut. Oh ini pada saat running program, sebenarnya program itu akan menjalankan baris per baris. Kalau baris pertama ada yang error, maka baris berikutnya yang nggak akan dikerjakan. Sama halnya, kita kalau disuruh mencari apa outputnya, bagaimana caranya menghasilkan output, ya kayak gitu, step by step. Baris kedua, oh ini hanya seperti ini. Baris ketiga, oh tiga itu prosesnya adalah, nah kalau kita menemukan suatu operasi, ketemu simbol seperti ini adalah XOR, ketemu simbol seperti ini adalah AND, dan ketemu simbol seperti ini adalah OR, atau seperti ini, atau seperti ini. Ini kedua-duanya namanya adalah geser, tinggal menyesuaikan ini geser ke kanan atau geser ke kiri. Nah, kalau ketemu simbol operasi seperti ini, berarti ini adalah prosesnya harus dibuat biner angkanya. Nah, maka pada saat kita belajar algoritma, itu juga ada mata kuliah matematika diskrit, ada sistem digital lah, itu ada kaitannya. Saya ingat pada saat dulu mata kuliah di sistem digital itu juga ada proses melakukan bilangan biner, berubah. Ini namanya bilangan desimal. Ini desimal, ini desimal. Jadi kalau dari bilangan desimal ke biner itu harus selalu dibagi dua sampai habis. Sampai habis. Terus langkahnya gimana? Boleh cara panjang. Cara panjang itu kayak gini. Nah ini misalkan 65 dibagi 2 itu sama dengan 32.
32 sama dengan 64. Masih ada sisa 1. Saya taruh bawah. 32 kali 2 itu 64. Lanjut, 32 bagi 2 berarti 16. 16 kali 2 sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32, sisanya 0. Lanjut, 16 bagi 2 sama dengan 8. Hasil perkaliannya ada sisa? Tidak ada, 0. Sampai habis, sampai 1. Ini 4, ini 2, ini 8. Nah, 0 sisanya. Saya lanjut, ini cara panjang. Bagi 2, 4, sisanya 0. Bagi 2 lagi 1, ini sisanya 0. Ini 2, 1. Maka kalau kita tulis, nah dari sini ke depan, oh berarti 65, ini sisanya 0. Maka kalau kita tulis, menulis yang baik itu kita tahu posisinya. Kalau kita diminta bilangannya dalam bentuk jumlah digitnya 8, berarti ini bilangan biner itu kalau dimulai pemangkatannya kan 2 pangkat 0 mulainya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Jadi nanti seperti ini. Kenapa kok saya buat seperti ini? Ini untuk memudahkan menyusun nanti kalau dioperasikan dengan yang lain. Nah, ini jumlah digitnya sudah 8. Jadi kalau kita tulis, ini berapa digit jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Berarti dari sini. 1, 0-nya 5 kali, 2, 3, 4, 5, belakangnya 1. Nah, sudah. Ini adalah bilangan 65 biner. Ini cara panjang. Nah, kalau cara pendek, nah kenapa kok saya lakukan seperti ini? Ini untuk memudahkan proses berikutnya. Nah, ini adalah bilangan biner. Lanjutnya berarti kita harus nyari. Karena ini semua operasinya harus dalam bentuk bilangan biner, berarti 70 juga sama. Ini misalkan cara cepat. Kalau cara cepat berarti ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 8, 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Ini semuanya kalau kita cari hasilnya, itu pasti ada angka. Nah, kalau kita disuruh mencari bilangan binernya 70, berarti cari yang dimana posisinya itu nggak boleh. Angka ini kalau dijumlahkan, ya, atau dihasilkan, misalkan 2 pangkat 7 itu 128. Kan nggak mungkin lebih dari ini. Kan 70 berarti posisinya yang ada nilainya ya di sini. 2 pangkat 6 itu 64. Nah, berarti di sini ada nilainya. Maka sisanya berapa? Itu dicari lagi binernya. 70 dikurangi 64 itu sisanya adalah 6. Nah, ini ya. Nah, ini kalau dijumlah 10 nyimpen 1 70. Berarti 6 itu di mana? Ini 2 pangkat 2 itu 4. Berarti di sini 2 pangkat 1 itu 2. Nah, ini jumlahnya 6. Nanti kalau kita jumlah, maka hasilnya adalah 70. Itu cara cepatnya. Terus selanjutnya, apa yang dilakukan di N? Nah, operasi N itu kedua-duanya harus 1 baru 1. Nah, ini kalau kayak gini. Nah, ini bukan harus dihafal, enggak, tapi intinya N itu kalau kedua-duanya 1 baru 1. Kalau tidak, ya nggak boleh, harus 0 nilainya. Kalau XOR kayak gini, 1 dan 0, nah ini dipasangkan, maaf. XOR simbolnya seperti ini. Nah, ini baru 1. Selain itu, 0 nanti. Kalau contoh 0 sama 0, ya 0. 1 sama 1, ya 0. Ini kalau XOR. Kalau OR, salah satu aja udah benar. 1 kayak gini simbolnya. 1, 1, 0,
1. Nah, kalau kedua-duanya 0, baru 0. Ini berarti hasilnya, operasinya disimpan di mana? Oh, ini di A. Berarti hasil A berapa ya? Kita hitung. Ini 0. Ini saya tarik garis lagi. Nah, ini tujuannya dikasih penggaris, dikasih tanda kayak gini. Itu untuk memudahkan. Nah, ini 1 dengan 1. Nah, 1. Ini semuanya 0. 0. 0. 0. 0. 0. Sesuaikan dengan ini. Ini kalau 1 dan 1 baru 1. Ini 0. Berarti ini berapa? 2 pangkat 6. Maka hasil operasinya adalah 64. Jadi A sama dengan 64. Dari mana ini? Ya, ini dari 65 di-N-kan dengan 7. Baru berikutnya, operasi berikutnya di sini. B digeser ke kanan. B itu berapa? 70. Ini 70. Digeser ke kanan 2 kali. Berarti ini 70 digeser 2 kali. Ini saya tulis di sini. Nah, ini digeser, berarti ini maju ke depan 2 kali. Maju ke depan berarti ini ke sini. Nah, ini 1, 0-nya 3 kali. Terus 1, 0, 0. Kalau nggak ada isinya 0. Cari yang angka 1. Angka 1 berarti ini nilainya berapa? Oh, ini nilainya 1. 2 pangkat 0 itu 1. Ditambah ini. 2 pangkat 4, 16. Berarti hasilnya berapa? 17. Nah, ini. Berarti operasi nomor baris 4 berarti 17. Baru berikutnya di sini if. Kalau ketemu if, apakah 64 kurang dari 17? Maka di sini ada kondisi. Kalau false, apa yang dikerjakan? Nah, ini yang dikerjakan. Maka outputnya adalah, kalau ditanya output, maka akan muncul nilai B-nya adalah 17 kecil. Nah, ini outputnya. Jadi kalau ditanya caranya gimana, ya ini caranya. Ya seperti ini. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.